Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliana Ningsi dengan NIM 24027000008. Alamat rumah saya yakni di Dusun Calungan, Desa Rejo Tengah, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Saya merupakan lulusan tahun 2023, juga anak tunggal atau satu-satunya dari kedua orang tua saya. Menjadi satu-satunya harapan orang tua membuat saya ingin mengejar pendidikan setinggi-tinggi mungkin sehingga nantinya bisa menjunjung tinggi derajat orang tua saya. Dan berharap dengan ilmu yang saya peroleh bisa mengubah ekonomi kami menjadi lebih baik. Harapan untuk kedua orang tua tak lain ialah semoga mereka bisa diberi kesehatan dan panjang umur hingga saya bisa membahagiakan mereka dan melihat mereka tersenyum bangga melihat kerja keras mereka selama ini untuk menyekolahkan saya benar-benar berhasil. Doa saya tak lain ialah untuk kedua orang tua saya semoga mereka diberi kemudahan dalam segala hal, baik rezeki maupun dalam menghadapi cobaan. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah saya mengenai sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah syariah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat muslim. Hukum Islam memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami sumber-sumber hukum Islam menjadi hal yang sangat penting. Dalam makalah ini akan dibahas berbagai sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta beberapa sumber lain yang turut berperan dalam pengembangan hukum Islam. Tujuan dari memahami sumber-sumber hukum Islam secara komprehensif bukan hanya sekedar mengetahui daftarnya, melainkan menggali lebih dalam tentang kedudukan, isi, dan cara penerapannya. Pemahaman yang mendalam ini akan membekali seseorang dengan kemampuan untuk berijtihad dalam batas-batas yang dibenarkan, serta mampu membedakan antara hukum yang jelas dan yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Yang pertama yakni masuk ke dalam pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah, maupun hubungan antara sesama manusia atau hablum minannas. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, hukum Islam bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan ibadah hingga muamalah. Secara umum, hukum Islam memiliki beberapa asas yang diharapkan seluruh umat Islam merasakan kehadiran hukum Islam berguna bagi hidupnya, yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, asas mengesahkan Tuhan, asas kemerdekaan, dan asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Hukum Islam dibuat dengan beberapa tujuan atau disebut sebagai maqasid asy-syariah. Tujuan tersebut antara lain sebagai pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Tujuan hukum Islam menurut Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi berjudul Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Tujuan hukum Islam meliputi yang pertama yakni pemeliharaan akal. Tujuan hukum Islam yang pertama adalah pengembangan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang kedua yakni pemeliharaan kemuliaan. Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari segala hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Yang ketiga yakni pemeliharaan jiwa dalam Islam. Nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Yang keempat yakni pemeliharaan keturunan. Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya. Yang kelima yakni pemeliharaan agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.
Yang keenam, yakni pemeliharaan harta syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Yang kemudian, yakni mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memuat berbagai prinsip dan pedoman kehidupan yang komprehensif bagi umat manusia. Al-Quran tidak hanya memberikan hukum-hukum spesifik, tetapi juga prinsip-prinsip umum yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama untuk konteks yang berbeda-beda. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam periode sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat normatif untuk umat muslim, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah. Salah satu contoh hukum dalam Al-Quran adalah perintah untuk menjalankan sholat sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Merujuk pada pembahasan para ulama, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3. Sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami yang juga dikutip oleh Ernawati, antaranya hukum akidah atau i'tiqadiyah adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, rasul, kitab, serta hari akhir. Yang kedua, yakni hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat buruk lainnya seperti dengki, iri, sombong, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni ada hukum amaliyah. Adalah sesuatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Dari seluruh bagian di atas, menurut Hasbullah Thalib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian. Di antaranya, Al-Ahkam Al-Khuluqiyah, yakni suatu hukum yang berkenan dengan akhlak. Terus ada Al-Ahkam Al-I'tiqadiyah, yaitu suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang ketiga ada Al-Ahkam Al-Kauniyah, yakni suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Kemudian ada Al-Ahkam Al-Ibariyah, yaitu suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya atau ibrah. Kemudian yang kelima ada Al-Ahkam Al-Syar'iyah atau Al-A'maliyah, yakni hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Dari 5 pembagian yang ditawarkan oleh Hasbullah Thalib tersebut sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan. Berkenaan dengan Al-Ahkam Al-Kauniyah, menurutnya topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat alam semesta, di mana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang kedua yakni ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah mencakup segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. As-Sunnah berperan melengkapi, menjelaskan, dan merinci ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Misalnya, perintah untuk mendirikan sholat dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci di dalam As-Sunnah, seperti tata cara pelaksanaan sholat. Kedudukan As-Sunnah dalam hukum Islam yakni pertama menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal, yakni global, yang penjelasannya terdapat dalam As-Sunnah. Misalnya tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji yang dijelaskan secara rinci dalam Sunnah. Yang kedua yakni menambah hukum baru yang tidak disebutkan di Al-Quran. As-Sunnah dapat memberikan aturan atau hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya larangan memakan binatang buas yang bertaring tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yakni mengkhususkan ayat yang umum. Beberapa ayat dalam Al-Quran bersifat umum, dan As-Sunnah berfungsi untuk mempersempit atau mengkhususkan makna dari ayat tersebut. Misalnya perintah dalam Al-Quran untuk memotong tangan pencuri di dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 dipersempit oleh Sunnah dengan syarat-syarat tertentu seperti batasan minimal dari barang yang dicuri. Kemudian jenis-jenis as-sunnah yaitu ada sunnah qauliyah atau perkataan Nabi. Ini adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum atau ajaran Islam. Contohnya yakni hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yaitu sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niatnya, yang menjadi dasar hukum tentang niat dalam beramal. Yang kedua ada sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan menjadi rujukan hukum. Contohnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa,
dan haji. Yang ketiga ada sunnah takririah atau persetujuan Nabi. Ini adalah pernyataan diam Nabi Muhammad terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh sahabatnya. Diamnya Nabi inilah dianggap sebagai bentuk persetujuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, sumber hukum Islam ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa tentang suatu hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ijma menjadi landasan penting ketika suatu permasalahan baru muncul dan belum ada dalil yang secara langsung menjelaskan dalam sumber utama. Kesepakatan ini dianggap sebagai salah satu bukti kebersamaan umat dalam mencapai kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jenis-jenis ijma yaitu ada ijma syar'i, yakni ijma yang eksplisit. Atau ijma ini terjadi ketika semua ulama mujtahid secara eksplisit mengemukakan pendapat yang sama mengenai suatu masalah baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya adalah ijma mengenai kewajiban sholat 5 waktu dan keharaman zina. Yang kedua ada ijma sukuti atau ijma yang implisit. Ijma ini terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan pendapat tentang suatu masalah dan para ulama lainnya tidak menentang atau diam terhadap pendapat tersebut. Ketidaksetujuan mereka bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan diam-diam. Meskipun lebih lemah dibandingkan dengan ijma syar'i, ijma sukuti tetap dianggap sebagai kesepakatan yang valid. Adapun syarat-syarat ijma agar suatu ijma dianggap sah sebagai sumber hukum, beberapa syarat harus dipenuhi. Yang pertama yakni kesepakatan para ulama mujtahid. Hanya ulama yang memiliki kapasitas ijtihad atau kemampuan berijtihad yang dapat berpartisipasi dalam ijma. Orang awam tidak memiliki kewenangan untuk ikut dalam proses ini. Yang kedua yakni kesepakatan harus pada zaman yang sama. Ijma harus terjadi di satu masa, artinya para ulama yang sepakat hidup di masa yang sama. Yang ketiga, yakni kesepakatan terkait dengan masalah hukum. Ijma harus terkait dengan masalah hukum syariah, bukan masalah duniawi atau ilmiah. Yang keempat tidak ada ulama yang menentang. Untuk ijma syar'i, semua ulasan harus setuju secara eksplisit. Untuk ijma sukuti, tidak ada ulama yang secara eksplisit menentang. Yang keempat adalah sumber hukum, yakni qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada analogi. Qiyas digunakan ketika ada masalah baru yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Quran, As-Sunnah, maupun ijma. Para ulama menggunakan qiyas dengan mencari persamaan antara masalah yang baru dengan masalah yang sudah dimiliki dalil. Contohnya yakni penerapan qiyas adalah pelarangan minuman keras yang dianalogikan dengan larangan khamr dalam Al-Quran. Elemen-elemen dasar dari qiyas ada asal atau dasar, yakni kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma. Yang kedua ada far'u atau cabang, masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara langsung dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Yang ketiga ada ilat atau alasan hukum, sebab yang membuat hukum itu berlaku. Inilah elemen utama yang menghubungkan antara kasus dasar dengan kasus baru. Yang keempat ialah hukum atau kesimpulan. Hukum yang diterapkan dari kasus dasar ke kasus baru berdasarkan kesamaan ilat. Contoh sederhana dari penerapan qiyas adalah pengharaman narkoba. Dalam Al-Quran atau hadis tidak disebutkan secara eksplisit tentang narkoba, tetapi khamr atau minuman keras diharamkan karena memabukkan. Oleh karena narkoba juga memabukkan dan merusak akal, maka dengan qiyas narkoba diharamkan karena memiliki ilat yang sama dengan khamr. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak dapat dipahami atau salah dalam perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.